Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan terkait dengan perbandingan antara metode pembentukan peraturan perundang-undangan Omnibus Law dengan metode biasa dalam UU nomor 12 tahun 2011 sebagaimana diubah melalui UU nomor 13 tahun 2022 yang dimana anggota kelompok kami yaitu ada Rizky Tania Ulia Ibrahim dengan NPM 30222100259, selanjutnya Setiawati Intan Safitri dengan NPM 30222100252, selanjutnya dengan saya sendiri Muhammad Erlangga 30222100205. Selanjutnya yaitu ada Panji Aksanul Haq dengan NPM 3022102210152. Selanjutnya yaitu ada Inyoman Kusuma Wardana dengan NPM 30222102221. Materi pertama akan dibawakan oleh Inyoman Kusuma Wardana. Waktu dan tempat dipersilakan. Peraturan perundang-undangan adalah segala peraturan yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai jenis dan hierarki perundang-undangan, seperti UUD 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, kemudian Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sifat dan ciri peraturan perundang-undangan. Yang pertama, wujud dari peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis. Kedua, dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan tersebut. Ketiga, peraturan perundang-undangan mengatur pola tingkah laku. Keempat, peraturan perundang-undangan mengikat secara umum dan menyeluruh. Fungsi perundang-undangan memiliki sebagai berikut. 1. Agar terciptanya ketertiban hidup, bermasyarakat, dan bernegara. 2. Agar terciptanya keadilan bagi warga negara. 3. Memberikan kepastian hukum dan hak-hak warga negara. 4. Memberikan perlindungan dan pengayoman bagi warga negara. Secara normatif, peraturan perundang-undangan di Indonesia didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang mengandung norma hukum yang mengikat umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Undang-undang adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mencakup 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Metode pembentukan peraturan perundang-undangan Omnibus yang dikenal juga dengan istilah Omnibus Law adalah metode yang menggabungkan berbagai materi hukum yang berbeda dalam satu undang-undang. Metode ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghindari tumpang tindih antar regulasi. Dasar pembentukan Omnibus Law adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang memberikan pengertian Omnibus Law lebih rinci. Omnibus Law atau Omnibus Bill berarti sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan. Omnibus Law adalah metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan 1. Memuat materi muatan baru. 2. Mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dan atau 3. Mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, selanjutnya adalah metode pembentukan undang-undang meliputi 5 tahapan. Yang pertama itu ada perencanaan. Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan undang-undang harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan program legislasi nasional
atau prolegnas adalah skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Penyusunan prolegnas dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, dan pemerintah. Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang. Selanjutnya adalah penyusunan. Rancangan undang-undang termasuk yang dengan metode omnibus, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden, serta rancangan undang-undang yang diajukan DPD kepada DPR, kemudian disusun berdasarkan prolegnas. Rancangan undang-undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang, disertai dengan daftar inventaris masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. Kemudian menteri mengkoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pembahasan. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. DPD diikutsertakan dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan A. Otonomi daerah, B. Hubungan pusat dan daerah, C. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, D. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan E. Perimbangan keuangan pusat daerah. Baik, selanjutnya pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui pembicaraan tingkat 1 dan tingkat 2. Pembicaraan tingkat 1 dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. A. Pengantar musyawarah, B. Pembahasan daftar inventaris masalah, dan C. Penyampaian pendapat mini. Selanjutnya, sedangkan pembicaraan tingkat 2 merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan. Yang pertama, penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Yang kedua, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Dan yang ketiga, penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Apabila persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Jika rancangan undang-undang tidak dapat persetujuan bersama DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui pembicaraan tingkat 1 dan tingkat 2. Pembicaraan tingkat 1 dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. A. Pengantar musyawarah, B. Pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan C. Penyampaian pendapat mini. Sedangkan pembicaraan tingkat 2 merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan 1. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Yang kedua, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Dan ketiga, penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Apabila persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Jika rencana undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama DPA dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Yang keempat, pengesahan. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan maksimal 30 hari setelah disetujui bersama. Jika setelah 30 hari tersebut rancangan undang-undang tidak ditandatangani oleh Presiden, maka tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan dengan kalimat pengesahan. Undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Pengundangan. Undang-undang diundangkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia, sedangkan penjelasannya diundangkan dalam tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia.
Perbandingan antara metode omnibus dan metode biasa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terletak pada proses penyusunan dan ruang lingkupnya. Metode biasa cenderung menyusun peraturan perundang-undangan secara spesifik untuk satu topik atau isu. Sedangkan metode omnibus dapat mengubah atau mencabut beberapa ketentuan dari berbagai sektor hukum yang berbeda untuk disatukan dalam satu undang-undang. Ini memungkinkan penyesuaian yang lebih luas dan komprehensif terhadap regulasi yang ada. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengakomodasi penggunaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menambahkan pasal-pasal yang mengatur tentang prosedur pembentukan rancangan undang-undang. Dengan metode ini yang mencakup penentuan dalam dokumen perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.